Jadi, kayak serem banget ini bener-bener guru ini. Oke, terima kasih Pak Nurudi. Iya, matur nuwun Pak Ferry. Oke, terakhir silakan. Saya Pak yang terakhir Pak. Ya, Bu Karisma silakan. Ya, langsung aja nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Risma ada tidak enak badan, tapi insya Allah tetap semangat untuk ngajar kalian. Ya, kalian jaga kesehatan karena memang kondisi sekarang ini kondisi yang tidak terkendali. Ya, karena kita masih di masa-masa pandemi. Ya, anak-anakku, kalian sudah mengisi daftar hadir di Kurir Classroom apa belum ya? Sudah semua nggih? Sudah, Bu. Sudah, ya, alhamdulillah. Ya. Anak-anakku semuanya, kita masuk materi hari ini. Nah, ke materi kemarin itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat untuk materi kemarin itu apa ya? Materi tentang apa? Mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan persamaan dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Ya, materi kemarin itu kita belajar mengenai ya sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang coba Bu Risma tanya, apa sih keuntungan kalian mempelajari SPLDV? Keuntungannya apa kalian? Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan SPLDV. Contohnya apa? Tahu? Ada yang tahu? Membeli beras itu, Bu, membeli beras. Terus kalau disuruh Ibu belanja, Bu. Oh iya, betul. Bisa juga. Jadi gini, kita kan di masa lebaran ya, mau lebaran biasanya di toko-toko paketan, misalnya ada paket sembako paket pertama isinya beras 1 kilo, ada minyak, ada telur dan sebagainya. Nah, kita bisa mencari masing-masing harga dari masing-masing barang itu dengan menggunakan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian agar dapat menentukan nilai variabel pada SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Terus kalian juga bisa dapat merancang model matematika dari permasalahan konseptual yang berkaitan dengan SPLDV. Dan yang ketiga, kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV dengan cermat dan teliti. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masih ingatkah kalian dengan SPLDV? SPLDV itu singkatan dari apa sih anak-anak? Sistem persamaan linear. Jadi untuk sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari berapa variabel? Terdiri dari berapa persamaan berarti? Dua variabel. Terdiri dari Dua, Bu. Dua variabel. Dua persamaan. Sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri atas dua persamaan linear dua variabel yang mana keduanya tidak berdiri sendiri. Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kalian ada berapa metode untuk menyelesaikan SPLDV? Yang kemarin kita sudah belajar mengenai substitusi. Nah, terus ada apa lagi? Eliminasi. Gabungan, substitusi dan eliminasi. Terus yang terakhir apa? Metode Grafik. Metode grafik pintar. Jadi ada 4 metode untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Siapa yang pernah mendengar istilah eliminasi?
Apa sih itu eliminasi? Menghilangkan, Bu. Menghilangkan. Oke, menghilangkan. Jadi eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel yang lain. Pada cara eliminasi, koefisien dari variabel harus sama atau dibuat menjadi sama supaya dapat dieliminasi. Itu penekanannya, ya. Jadi ketika kalian mau mengeliminasi variabel, maka koefisien dari variabelnya itu wajib sama. Kalaupun belum sama, ya berarti harus disamakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa permasalahan terkait dengan sistem bersama linear dua variabel. Silakan kalian amati di sini. Ayo cermati masalah berikut. Nah, di sini Nadira dan Nisa mengunjungi toko buku pada hari Minggu. Pada saat itu Nadira membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pena seharga Rp13.000. Sedangkan Nisa membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pena seharga Rp18.000. Hitunglah harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa. Nah, jika ada permasalahan seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Model dulu, Bu. Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah di atas dengan menggunakan metode eliminasi ya? Nah, Bu Risma tidak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan dengan metode eliminasi. Bu Risma minta kalian untuk mengerjakan di LKPD. Di LKPD itu ada petunjuk pengerjaan dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, kalian nanti kerjakan. Seperti biasa, Bu Risma akan membentuk beberapa kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk sebelumnya, nggih. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti salah satu dari perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan jawabannya. Nah, untuk LKPD-nya sendiri tadi malam sudah Bu Risma share ya. Sudah di-download belum anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang Bu Risma beri waktu 10 menit untuk mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan anak-anak untuk menyelesaikan. Sudah anak-anak, sudah semuanya? Sudah nggih? Sudah menyelesaikan? Ada yang kesulitan? Mbak Tri, kesulitan di bagian mana atau paham semua? Saya sudah paham semuanya, Bu. Udah bisa. Oh, Mbak Sukanti, sudah paham? Sudah bisa? Ya, Bu. Presentasi bisa sekarang? Bisa, ya, bisa, Bu. Ya, oke. Silakan Mbak Sukanti untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Ini, Bu, sudah kelihatan, Bu. Ya, ini lagi proses sepertinya, Mbak. Ya. Sudah. Ini hasil ini dari soal tadi. Itu cara mengerjakannya. Yang pertama, diketahui dulu, yaitu Nadira membeli 3 buku tulis dan 2 pena seharga Rp13.000. Nisa membeli 4 buku tulis dan 2 pena seharga Rp18.000. Yang ditanyakan, hitunglah harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa. Untuk langkah penyelesaiannya, langkah pertama, saya memisalkan ini, yang X harga 1 buku, yang Y harga 1 pensil. Langkah kedua, saya membuat model matematika, yaitu harga 3 buku tulis dan 2 pena adalah Rp13.000, sehingga persamaannya 3X ditambah 2Y sama dengan Rp13.000. Ini persamaan pertama. Yang kedua, harga 4 buah buku tulis dan 3 buah pena adalah Rp19.000, sehingga persamaannya 4X tambah 3Y sama dengan
18.000. Ini persamaan kedua, Bu. Jadi, SPLDP dari permasalahan tersebut adalah 3X tambah 2Y sama dengan 13.000 dan 4X tambah 3Y sama dengan 18.000. Dari dua persamaan tersebut, untuk langkah ketiga, saya menggunakan eliminasi, Bu. Yang ini menurut saya langkah yang gampang untuk eliminasi. 3X tambah 2Y sama dengan 13.000, 4X dan 3Y sama dengan 18.000, persamaan pertama saya kalikan 3, dan persamaan kedua saya kalikan 2. Persamaan pertama hasilnya 9 tambah 6Y sama dengan 39.000, persamaan kedua hasilnya 8X tambah 6Y sama dengan 36.000. Saya kurangkan, berarti untuk Y-nya yang 6Y dan 6Y ini hilang, 9X dikurangi 8X, sisanya tinggal X, 39.000 dikurangi 36.000, hasilnya 3.000. Selanjutnya, kita mau mencari variabel Y, maka harus menghilangkan variabel X-nya. Persamaan pertama saya kalikan 4, persamaan kedua saya kalikan 3. Persamaan pertama hasilnya 12X tambah 8Y sama dengan 52.000. Persamaan kedua hasilnya 12X ditambah 9Y sama dengan 54.000. Ini dikurangkan, berarti yang 12X-nya habis, Bu, karena itu dikurangi 12X. Yang 8Y dikurangi 9Y hasilnya negatif 1Y sama dengan negatif 2000. Berarti Y-nya negatif 2000 dibagi negatif 1 hasilnya 2000. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu menyimpulkan X itu harga satu buku. Tadi nilai X-nya 3000, berarti harga bukunya 3000, dan harga satu pensil tadi Y, berarti harga pensilnya 2000. Itu pekerjaan kelompok kami, Bu. Iya. Terima kasih Mbak Kanti, tepuk tangan untuk Mbak Kanti dan kelompoknya. Iya, terima kasih ya anak-anak semuanya. Dari presentasi kelompok Mbak Kanti, ada yang mau menanggapi kelompok lainnya? Ada yang mau menanggapi? Semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Sudah. Jadi Paham, Bu. Sudah paham ya. Untuk menekankan kembali. Ya, saya akan share ulang. Terlihat? Proses, Bu. Lagi proses ya. Ya. Nah, lagi proses anak-anak sembari nunggu. Jadi intinya kalau kita mau menghilangkan salah satu variabel, intinya koefisien dari variabel yang akan dihilangkan itu harus disamakan terlebih dahulu. Itu kunci yang pertama. Nah tadi ya diketahui Nadira membeli 3 buah buku tulis, 2 pena seharga 13.000, Nisa membeli 4 buku tulis dan 3 pena seharga 18.000. Yang ditanyakan adalah hitunglah harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa. Untuk penyelesaiannya di sini ada 2 langkah. Yang pertama melakukan pemisalan, yang kedua membuat model matematika. Tadi Mbak Kanti sudah betul sekali membuat pemisalan dan model matematikanya. Jadi untuk pemisalan itu tidak melulu X dan Y anak-anak. Kita bisa menggunakan variabel yang lain, misalnya A dan B, C, D dan lainnya seperti itu. Nah, langkah yang ketiga coba perhatikan. Untuk menyelesaikan permasalahan SPLDP dengan metode eliminasi, nyatakan kedua persamaan ke bentuk AX plus BY sama dengan C. Jadi di sini bentuk dari persamaannya harus AX plus BY sama dengan C supaya lebih mudah. Seperti itu ya. Tadi Mbak Kanti itu langsung menjawab jawabannya langsung. Nah, seperti ini. Karena bentuknya sudah AX plus BY sama dengan C, maka kita tidak perlu ubah. Nah, yang dimaksud diubah itu misalnya bentuknya seperti apa? Seperti misal contoh 3X plus 2Y min 13.000 sama dengan 0. Maka kita ubah menjadi
3X plus 2Y sama dengan 13.000, seperti itu. Nah, setelah kita itu menyatakan kedua persamaan ke bentuk AX plus BY sama dengan C, langkah selanjutnya adalah menyamakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Caranya gimana? Dengan cara menggunakan bilangan yang sesuai, tanpa memperhatikan tanda. Semisal kita di sini mau mencari variabel X, maka harus menghilangkan variabel Y. Variabel Y di sini yang persamaan pertama koefisiennya 2, persamaan kedua koefisiennya 3, kita mau menghilangkan, berarti harus disamakan berapa? KPK dari 2 dan 3, 6. Berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2. Jadi persamaan pertama kita kalikan 3 semua, persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, kita kalikan, setelah itu kita eliminasi. 9X kurangi 8X, X, 6Y kurangi 6Y 0, 39.000 dikurangi 36.000 itu 3.000. Nah, selanjutnya kita mau mencari variabel Y, maka harus menghilangkan variabel X. Karena kita mau menghilangkan variabel X, maka koefisien dari masing-masing koefisien dari variabel masing-masing persamaan harus kita samakan. Nah, untuk persamaan yang pertama koefisiennya 3, persamaan kedua itu koefisien dari X-nya 4. Kita samakan dengan 12. Maka untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4, persamaan kedua kita kalikan 3. Ya, kita kalikan dengan 4. 3X kali 4, 12X, 2Y kali 4, 8Y, 13.000 kali 4, 52.000. 4X kali 3, 12X, 3Y kali 3, 9Y, 18.000 kali 3, 54.000. Nah, dikurangi menjadi 8Y kurangi 9Y min 1Y, 52.000 kurang 54, hasilnya min 2.000. Jadi Y sama dengan 2.000. Seperti itu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Paham semuanya? Sudah jelas. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bu Risma yang bertanya kepada kalian. Sekarang Bu Risma yang akan bertanya pada kalian. Apakah selalu ketika kita menghilangkan variabel itu operasinya harus dikurangi? Apakah selalu dikurangi untuk menghilangkan? Tidak, Bu. Tidak. Atau Tidak. tidak? Ya, itu gimana? Iya. Ya. Ya, ada yang tidak. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, di sini 2 kurangi 2 hasilnya 0. Kita tetapkan supaya hasilnya itu 0 ya. 2 dikurangi 2, 0. Kalau min 2, titik-titik min 2 hasilnya 0, berarti tandanya harus apa anak-anak? Dikurangi ya, Bu. Tandanya harus Tambah. apa? Dikurangi, Bu. Dikurangi, Bu. Ditambah. Kurangi, Bu. Oke. Kurangi, Bu. Nah, berarti hasilnya harus dikurangi. Selanjutnya, kalau min titik 2 sama dengan 0, maka operasi anak-anak Kurangi. ditambah. Kurangi. Tambah. Tambah ya. Ditambah. Kurangi. Selanjutnya, jika 2 titik-titik min 2 hanya 0, maka operasinya apa ini anak-anak? Tambah, Bu. Tambah ya, Bu. Tambah, Bu. Ditambah. Jadi dapat kita simpulkan ketika kedua koefisiennya itu bernilai sama, artinya positif, maka cara mengeliminasinya dengan cara dikurangi. Negatif sama, operasinya harus dikurangi. Akan tetapi jika koefisiennya itu negatif dan bernilai negatif dan positif, maka cara menghilangkannya itu dengan cara ditambah. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Kalau sudah paham, Paham, Bu. silakan Ada yang kalian negatif, ada yang kerjakan satu soal ini nanti dikumpulkan. Oke? Ya, Bu. Sudah paham semuanya? Silakan kalian kerjakan soal ini. Hanya satu soal saja. Ya, silakan saya beri waktu 5 menit. Sudah semuanya anak-anak? Sudah? Silakan Bentar lagi, nanti Bu. dikumpulkan.
Ya, kalau sudah, nah akhir dari pembelajaran kali ini semuanya paham ya? Paham, Paham? Bu. Apa yang dapat kita Paham. simpulkan hari ini, anak-anak? Apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Saya ya, Bu. Bu, maaf, Mbak Tri, Saya, Bu, gimana? saya. Apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Ya, silakan. Ada 4 langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV, Bu. Yang pertama, Ya, apa? nyatakan kedua persamaan ke bentuk AX plus BY sama dengan C. Yang kedua, samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Yang ketiga, jika koefisien dari variabel bertanda sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dikurangi. Jika koefisien yang keempat, Bu, yang keempat, jika koefisien dari variabel yang dihilangkan tandanya berbeda, positif sama negatif, berarti operasinya ditambah. Gitu, Bu. Oke, pintar sekali. Terima kasih Mbak Tri yang sudah menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Ya, betul sekali anak-anak, ada beberapa langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Tri. Nah, sekarang pembelajaran kali ini selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait materi penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan substitusi dan eliminasi. Silakan kalian tetap pelajari di bahan ajar yang telah Bu Risma berikan sebelumnya. Kita hanya materi lanjutan saja. Yang terakhir anak-anak, kalian tidak bisa terlepas dari matematika, karena matematika itu dapat kita temukan di mana saja dan kapan saja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Matematika itu dapat kita temukan saat kita ke pasar, ke sekolah, dan berbagai tempat lainnya. Kita sebagai manusia tidak dapat lepas atau jauh dari matematika. Itu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa, Bu Risma memberikan PR-nya ada di bahan ajar halaman 5, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan ya? Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa mengikuti pembelajaran kali ini, bisa kalian lihat di video pembelajaran yang sudah Bu Risma share di Google Classroom. Oke, nanti kalian bisa lihat video pembelajaran dari Bu Risma untuk materi SPLDV dengan metode eliminasi. Sekian pertemuan hari ini, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Monggo, siapa yang akan memberikan komentar, masukan, dan tanggapan? Alhamdulillah. Iya, Pak. Pak Pandi, silakan. Iya, Pak. Untuk di kegiatan pendahuluan tadi sudah sangat bagus, ada memotivasi siswa mengenai menjaga kesehatan, sudah bagus. Kemudian persepsinya juga sudah sangat bagus, dan juga di kegiatan inti tadi sintak PBL-nya sangat-sangat terlihat. Kemudian juga kontekstual, sudah ada unsur kekinian juga tadi, Pak, sudah terlihat. Di penutup tadi ada penguatan jika apakah semuanya untuk eliminasi tandanya harus negatif semua. Nah, itu kan tadi dijawab, oh tidak, ternyata alasannya seperti ini. Itu sudah bagus tuh, penguatan yang sangat-sangat diperlukan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fandi. Selanjutnya monggo, siapa yang kebagian? Saya, Pak. Oke, Bu Nawestri, silakan. Untuk keseluruhan sudah bagus, Pak. Untuk pembukaannya juga sudah bagus, sudah ada persepsinya, motivasi, tujuan belajarnya sudah ada semua. Terus untuk kegiatan inti itu PBL-nya juga sudah terlihat, Pak.
ada kerja kelompok, terus diskusi, presentasi, udah ada semua, udah bagus. Terus soalnya juga sudah kontekstual. Terus untuk penutup itu juga sudah sesuai, ada penarikan kesimpulan bersama anak, terus memberikan penguatan, dan apa itu, memberikan apresiasi pada siswa tadi juga sudah, Pak. Keseluruhannya sudah bagus, Pak. Itu dari saya, Pak. Terima kasih Bu Nawestri. Terima kasih Pak Fandi, Bu Nawestri. Monggo Bu Ambar. Terima kasih Pak Ferry. Untuk keseluruhannya saya lihat sudah bagus. Sedikit mungkin ya. Ini Bu Karisma ya. Untuk penulisan pengurangan itu Bu Karisma di belakang angka ya. Misalkan dipindah di belakang garis yang mendatar itu bisa enggak? Misalkan 9X plus 6Y sama dengan 39.000, 8X plus 6Y sama dengan 36.000, ada min-nya di situ gitu, misalkan min-nya di situ dipindah, pengurangannya dipindah dijajar ke garis yang mendatar itu. Bisa? Nah, kalau bisa nanti dipindah, itu aja. Kemudian soalnya tadi sudah bagus, hanya mungkin bisa lebih kontekstual ditambah soalnya yang tadi kan mencari atau menentukan harga masing-masing ini ya, pena dan buku lah. Mungkin bisa ditambah jika Hidayah membeli 5 buku dan 2 pena, maka berapa uang yang harus dibayar oleh Hidayah. Nah itu mungkin lebih nges lagi gitu, lebih mantap lagi. Itu aja Bu Karisma sudah mantap pokoknya dari awal sampai akhir. Gitu Pak Ferry, matur nuwun. Terima kasih Bu Ambar. Terima kasih Bu Ambar. Ini sudah ada suara azan sepertinya. Terdengar Bapak Ibu? Iya Pak Ferry. Terdengar Pak. Iya Pak. Pak Ferry, saya presentasi kembali anak. Kita tunggu sebentar, ya. Iya Pak. Iya. Bu Karisma, ada beberapa masukan dari saya. Dalam Pak Ferry. Pertama terkait persepsi, tadi Bu Karisma mengatakan kalau kita ke warung paket lebaran ada 1 paket sembako terdiri atas beras, telur, gula dan seterusnya. Habis itu Bu Karisma terus tiba-tiba stop gitu. Itu tadi tidak diarahkan. Terus kalau ada paket sembako kita mau ngapain? Mau beli yang cari yang gitu. Itu ya. Itu ceritanya seperti terpotong, nggak terlanjut. Terus yang kedua terkait tadi pencarian yang tadi disampaikan oleh Pak Fandi ya, kadang dijumlah, kadang dikurang itu kapan ya kayak gitu. Tadi minta tolong kalau sudah 2 dikurangi 2, jangan langsung loncat ke min 2, harusnya dilanjutkan lagi yang positif dulu ya. Oh 3 kurangi 3 gitu. Bukan. Berbeda. Positif dikurang positif atau positif ditambah positif. Jadi urutannya dari positif tambah positif, terus habis itu positif kurang positif, baru negatif tambah positif, baru negatif kurang negatif. Biasanya kan anak-anak kalau ketemu negatif kan agak serem. Jadi kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, terus levelnya meningkat sampai kan yang negatif dikurang negatif. Tapi kan yang kedua langsung negatif dikurang negatif. Iya.
ya toh? Nggih, Pak. Terus penutup juga sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ambar tadi, minta tolong soalnya dinaikkan levelnya sedikit. Kalau kita sudah dapat buku dan pena, kita mau beli 5 buku dan 2 pena berapa ya, kayak gitu. Lagi, sama satu lagi ini RPP yang digunakan RPP daring atau luring ini akhirnya? Maksudnya perangkat pembelajaran yang digunakan? Saya itu sebenarnya itu mau pakai luring, Pak, tapi kok ini medianya dengan daring, terus saya mau bingung. Ya, mau memastikan apakah ini saya harus pakai luring atau daring, karena pikirannya gini, tadi juga ketika mau tadi presentasi mau bilangnya, ayo tugasnya dikumpulkan kayak gitu, Pak. Dikumpulkan itu mestinya dikumpulkan tatap muka ketika luring. Tapi saya tambahin kata-kata berikutnya, dikumpulkan di Google Classroom. Nah, itu. Jadi kalau seandainya Bu Karisma memang memilih peer teaching ini full daring, harapan kami Bu Karisma menunjukkan, oh ada link Google Form-nya di sini, oh link Google Classroom-nya di sini, link LKPD-nya di sini, link YouTube-nya di sini, gitu. Jadi kita itu rada tanggung ngomongnya itu. Mungkin karena Bu Karisma punya tiga perangkat, yang 2 luring, yang 1 daring, dan akhirnya bingung sendiri mau pilih yang mana, gitu ya. Iya. Sebenarnya ini yang luring, Pak. Kalau untuk pelaksanaan nanti pembelajaran di kelas, PPL-nya disesuaikan dengan kondisi kelas. Tapi kalau yang peer teaching ini sebenarnya Bu Karisma bisa pilih yang daring. Karena kan punya perangkat yang daring 1, itu yang bisa digunakan sebenarnya. Nggak usah bingung. Kalau kondisinya seperti ini, berarti kita pilih perangkat yang daring aja. Oh, gitu, Pak. Untuk yang perangkat luring nanti digunakan ketika kondisi di lapangan atau di sekolah atau di kelas. Oh, nggih, Pak. Gak kepikiran, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry atas masukannya. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ingatkan kembali lagi untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu selain membuat forum diskusi, apakah sudah membuat forum diskusi, Bapak Ibu? Belum. Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, segera membuat forum diskusi. Forum diskusinya itu adalah mengupload bahan yang digunakan pada PTC kali ini, ya. Begitu nggih? Ada yang sudah upload? Siapa yang sudah upload? Saya sudah. Ya. Jadi nanti dilihat yang diupload apa aja, pilih 1 set aja diupload. Kemudian nanti yang bertugas melakukan observasi tadi minta tolong di-replay, kemudian ditambahkan file yang tadi berkas observasinya, nggih. Jangan lupa dikasih tanda tangan. Nggih, paham? Nggih, Pak. Tadi kan 1 orang sudah bertugas 1 yang presenter kan 2 observer. Nah, 2 observer itu minta tolong nanti mengupload filenya yang sudah diberi tanda tangan. Oke. Forum diskusi yang dibuat oleh 5 orang tadi. Itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu diminta untuk mengupload video pembelajaran pada kegiatan hari ini. Masing-masing orang yang presentasi. Jadi nanti ada 5 video. Kemudian nanti kita akan datang ke sana dan memberikan masukan, saran, dan kritikan. Itu nggih. Untuk rekamannya bagaimana? Berhasil Bu Erna Adiwiastu? Saya itu tadi berhasil rekam teman-teman, tapi saya sendiri malah ketika mau presentasi, saya posisi rekam itu malah tidak bisa presentasi, Pak. Terpaksa ya rekaman saya matikan baru bisa presentasi, makanya tadi itu Pak tidak bisa dipercaya presentasinya, itu malah saya gagal sendiri. Oh gitu. Selain Bu Erna Adiwiastu, siapa tadi yang rekam? Tidak ada? Saya, Pak. Pak saya tapi putus-putus, Pak, suaranya. Oh, nggak apa-apa, lumayan. Saya juga ngerekam sih, nanti bisa saya upload di YouTube, nanti diperbandingkan aja ya. Kira-kira mau yang diupload yang mana? Kalau memotong video sudah bisa, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Itu Pak jagonya, Pak. Saya yang jago mengedit video. Bapak aja yang motong-motong video. Pak Fandi, Pak. Fandi, Pak. Potong, Pak. Aku motong jalannya itu, Pak. Nanti dibantu Pak Fandi, jangan lupa THR-nya, nggih, Pak Fandi diminta, nggih. Buat beli apa, Pak? Nggih, terima kasih Bapak Ibu.
sudah melaksanakan fair teaching dengan sangat baik. Harapan kami kelompok genap nanti menjadi lebih baik lagi karena sudah mendapatkan banyak pengalaman dari kelompok ganjil, kelompok genap, Sukanti, Semangat kelompok genap. Putri, Andi, liburan ya, kelompok genap harus semangat. Biasanya kalau habis lebaran itu bahagia, biasanya nanti hasilnya akan lebih baik. Lebih fresh ya Pak. Karena sudah liburan lama gitu. Harus lebih baik. Kali ini saya juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semua, karena kita sudah banyak berinteraksi, mungkin ada salah ucap, salah kata. Yang mau mudik silahkan mudik, jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Minal aizin dan wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sama-sama Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Kalau buat Assalamualaikum. Kita ketemu lagi setelah lebaran ya Bapak Ibu. Amin, nggih Pak. Aduh, jadi kangen nanti.